Ini bau pakai campuran pewangi ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya kedatangan pasien Jupiter MX, mau ganti bagian sok depannya yang sudah parah, sudah baret. Nah, di sini kita akan memasangkan komponen Super KW atau KW Super. Ini yang punya sepertinya belanja online ya. Ini sepaket, ada 2 asok, ada 2 persok, ada 2 seal shock sama 2 seal debunya. Nah, di sini berikut oli shocknya juga yang seperti ini. Nah, kita akan pasangkan ya, dan kita akan lihat hasilnya. Ini untuk sepaket seperti ini 100 ribuan ya, gak jauh, nggak nyampe 200. Ini 100 ribuan kita sudah dapat sepaket. Biasanya banyak yang jual di toko-toko oren atau toko biru. Nah, biasa barang seperti ini tulisannya seperti ini ya, kemasannya ori tapi isinya entah seperti apa, dengan harga yang sangat murah. Yang jelas ini KW. Nah, ini kondisi sealnya seperti ini, lentur ya, bagian ininya lentur, nggak keras. Nah, bagian seal debunya juga sama, lentur. Ini biasanya kurang nyakop ya, kedudukannya tuh kurang pas. Tuh, oli shocknya juga warnanya bukan merah, ini merah cenderung ke hitam-hitaman. Letak. Kita cek dulu kualitasnya ya sebelum kita pasangkan. Kita review ini barang ini apa, barang online. Yang mungkin sebagian orang mengira, yang masih awam, yang masih pemula, ini kok sana barang orisinil harganya lebih murah ya. Ya jelas karena ini barang KW. Karena yang orien itu nggak dijual sepaket seperti ini. Yang jelas yang ori itu saat jualnya satuan. Bisa dibedakan ya. Sangat bisa dibedakan sekali untuk persoknya sendiri, kan ini sepaket 2. Kalau ori itu dijual satuan. Untuk kualitas persoknya sendiri ya lumayan lah. Lumayan ya, tidak terlalu buruk-buruk amat, kualitasnya lumayan. Kita lanjut ke bagian asok, kita cek kualitasnya. Ini untuk asoknya ada yang jual satuan, ada yang jual sepaket. Ini biasanya sekitar 40.000 kalau satuan itu ya, kalau barang seperti ini. Nah, ini untuk kualitas asnya, yang jelas ini barang KW ya. Ini nggak akan bertahan lama, paling sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulan. Ini biasanya kalau nggak baret, biasanya suka meletak di bagian ininya, meletak ya, totol meletak. Itu biasanya KW itu seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya setelah pemasangan ya. Kita sedang melakukan pembongkaran di bagian sok depannya. Barusan sedikit review singkat ya untuk mengecek kualitas barang-barang KW Super yang mereknya ori tapi isinya ya seperti ini keadaannya ya, barang KW. Kaganjel atuh. Digas. Nah, oke ya, kita bongkar dulu. Ini untuk as yang bawaannya sudah sangat parah. Ini bawaan dari motornya. Ini ori, tapi orinya masih ori bawaan motor. Ini tuh kualitas kromnya bagus, cuman sudah baret di bagian sininya nih. Sayang sudah baret. Kita bongkar dulu ya.
Kalau sudah dicuci semuanya ya, pasangkan bagian sealnya ya, barusan sudah saya pasangkan. Lanjut, ini harusnya aslinya ada spinya tapi etayannya. Nah tapi ini sudah tidak ada ya, lalu tinggal pasangkan bagian seal debunya. Kalau sudah terpasang bagian seal, kita akan masukkan bagian as. Nah, ini asoknya. Suling-suling sudah dibersihkan, jangan lupa ini ringnya harus terpasang. Nah, kita pasangkan. Untuk menahannya saya pakai as yang panjang. Lubangnya diluruskan biar mudah memasukkan bagian ini bautnya. Hari baut jadi mana aja? Ini kayak dua. Oh dua emang. Oh emang panjang tinggi juga nak. Ke di dalam banget. Pakai kunci L6 berapa aja? 7 8. Untuk Yamaha pakai kunci L8. Yang satu bagian lagi kebetulan sudah dipasangkan. Nah kalau sudah, kita lanjut nanti ke takaran oli ya. Ini menentukan kelenturan atau kerasnya bagian sebleker. Untuk takaran olinya cekulin aja. Nah ini ada pedoman ukuran takaran oli. Untuk Jupiter MX itu kurang lebih 64 ya, 64 berapa mili ya, mililiter ya, seperti itu. Itu untuk standarnya sekitar 60, tapi kalau mau lentur teman-teman bisa kasih di 60 biasanya, 60 mililiter. Ini kebetulan saya punya takaran di sini, saya kasih 60 saja. Saya nggak kasih 64 ya, saya kasih 60 saja. Di sini nih. Baunya juga bau. Ini bau pakai campuran pewangi ya. Baunya berbeda seperti oli-oli sok pada umumnya. Walah. Ini untuk pernya ai aslinya sih panjangkan jeng, aslinya panjangkan dah saruakeun tan tilas eta. Nah ini untuk pernya, aduh ini kepanjangan ya tuh, ini kepanjangan. Kalau dipaksa dipasang nanti ngebeledak, ini harus dipotong nih. Ini jadi nambah kerjaan. Kita potong dulu ya, ini untuk pernya terlalu panjang. Kalau teman-teman menemukan yang seperti ini ya, pernya terlalu panjang, jangan dipaksakan. Nanti rebonnya itu terlalu keras. Jadi bikin suara ngejedak, bakal bikin suara ngejedak. Jadi sebaiknya dipotong, panjangnya disesuaikan dengan bawaan motor. Nah ini bawaannya sudah hancur. Ini kepanjangannya sekitar 2 sentian lah. Kita potong 2 cm, sekitar 2 cm. Ya sob. 2 sentian lah. Sekitar 2 cm ya, atau kalau itu kan ulirnya agak renggang, 3,5 ulir. Kita potong kedua per ori KW ini, panjangnya yang terlalu panjang. Nah sok mana tutup nak,
Sebelum ditaikkan ke bagian motor ya, kita coba dulu ribonnya seperti apa, kelenturan shocknya seperti apa. Takutnya ini kurang terlalu ngejedak ke bawah atau terlalu keras. Nah, tapi biasanya ini terlalu lentur ya, kalau untuk yang KW-KW itu terlalu lentur. Pakai tracker mah kita udah diulir tanya. Biasanya volume oli untuk asok yang seperti ini tidak mutlak ya, jadi disesuaikan dengan kondisi dari bagian asnya sendiri. Itu takaran yang tadi sesuai panduan di bagian bungkus sok itu untuk takaran yang original ya, tapi kalau KW itu biasanya ada perubahan berpengaruh sok di tadi nyodgan. Jeduk teh. Jeduk. Tengah jeduk karena pinta tepung. Aya jeduk. Iya teman naon. Oh udah ngejeduk tuh kan kurang. Ini kurang olinya jadi ngejeduk ya. Jadi emang kalau standarnya itu 60 sampai 65, tapi ini kita kasih 70 saja. Nah, sok eta. Kita coba yang satu lagi ya, kita kasih volumenya 70 ml. Kita bedakan dengan yang barusan yang kita kasih 60. Nah, yang ini kita kasih 70. Ya kalau KW itu seperti ini ya, nggak bisa PNP, selalu ada yang diubah ya. Seperti barusan kita memotong bagian persoknya itu karena terlalu panjang. Nah seperti itu. Di bagian volume oli juga pasti berbeda ya. Kalau saya kasih arahan 60 sampai 65 itu nanti pas dipasang kalau KW seperti ini akan berbeda. Nanti terlalu lentur, kalau terlalu lentur itu bagian as sampai sama itunya sama bottomnya itu ngejeduk ya. Jadi terlalu lentur. Nah itu biasanya cara ngakalinnya itu kita tambahkan volume oli ya. Biasanya ditambah 10 sampai 15 ml. Kita kasih sedikit tambahan agar lebih keras biar bagian asnya itu nggak nyentuh sama bagian bottom bagian bawahnya. Bang Hakim, siap, kan dipasangkan. Tapi disimpan paling Bang Hakimnya. Disimpan heula ya. Simpan heula. Abi dah ngagarap lanu ieu. Oh. Beda antosan mangga. Kepang bae. Telangkung paling beres jam 1-an. Terus banyak. Mangga atuh. Siap. Kita tes. Jam 2-an banyak. Ya, siap. Kita tes yang 70 ml ya. Nah ini, ini hidup. Oh, nah ini berarti 70 ya. Kita kasih 70. Kita kasih 70. Ini sebenarnya, nah ini tambahan juga ya. Selain oli yang berpengaruh, volume oli yang berpengaruh, mungkin bertambah 5 sampai 10 ml yang ditambahkan. Pengaruhnya juga bagian ini nih, bagian shock. Jadi shocknya itu agak lentur, terus dia kalau turun ke bawah itu dia kurang mau naik lagi ke atas karena itu dipengaruhi oleh kualitas per. Nah ini kualitas pernya itu yang kurang rebound ya. Memang dia bisa kembali, cuman kalau dipakai dibandingkan yang ori itu nggak enak. Kalau yang KW itu lebih lentur. Lenturnya itu lentur gimana ya, pokoknya kurang balik. Tapi kalau yang ori itu enak dia baliknya enak. Jadi meskipun dikasih beban berat dia tidak terlalu ke bawah. Tapi kalau yang KW itu nanti si bagian asoknya itu akan lebih ke bawah ya posisinya, tergantung berat kendaraannya atau tergantung berat pada kondisi motornya seperti itu. Jadi intinya kalau pakai di teman 10. Jadi intinya kalau pakai barang seperti ini nggak akan enak seperti bawaan motor aslinya. Ya, seperti kalau kita pakai barang yang original ini nggak bakalan enak. Seperti itu. Ya mungkin itu sedikit ubahan-ubahan ya saat kita pemasangan
bagian part-part yang KW ya yang kita pasangkan di motor Jupiter MX. Dan ini nggak jauh berbeda seperti pada motor-motor yang lain, seperti di motor-motor Honda Supra atau Beat ya. Untuk melakukan penggantian part seperti ini yang KW itu berpengaruhnya itu di volume oli yang disesuaikan, tidak sesuai dengan takaran yang standar. Sama ini hasil kualitas rebonnya itu berbeda, nggak enak. Kecuali teman-teman pakai ini nih, pakai per yang ori, beli yang original. Tapi kalau pakai barang-barang yang KW ini nggak bakalan enak. Tuh, jadi terlalu lentur ya, terlalu lembek. Bedanya ini bukan ini. Sama ini lentur. Sama itu. Ya udah seperti itu ya untuk proses pemasangan. Kita tinggal pasangkan ke bagian motornya dan kita akan nanti lihat hasilnya setelah dipasangkan ke bagian motornya. Nah, sementara sudah dulu pemasangan. Hasilnya seperti ini ya. Saya belum kita pasangkan. Kita coba dulu. Diturunkan jang, ngejodak kumaha geura. Nah, ini kita akan lihat ya. Kita lihat hasilnya bagaimana setelah penggantian bagian asok berikut per dan seal-sealnya yang KW ya. Hasilnya seperti kumaha. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nyod-nyodannya seperti ini. Seger aja. Tapi dah tuh. Gitu ya, jadi kurang enak hasilnya, nggak seperti aslinya. Ini berhubung ditambah dengan bottomnya bottom KW. Ya ini ada main, cuman tidak selentur atau sefleksibel bawaan motornya ya. Demikian review kali ini. Ya apa adanya, emang segini adanya ya. Ada harga, ada kualitas, mungkin itu istilah kata seperti itu ya. Beginilah untuk harga yang murah ya, yang KW hasilnya seperti ini, tidak memuaskan. Dan ini otomatis kalau dibawa juga nggak bakalan stabil dan nggak bakalan enak ya. Demikian, mungkin ada setting-setting sedikitnya nanti, tapi untuk hasilnya ya seperti ini ya. Seperti ini hasilnya, ada banyak ubahan itu ini, dan hasilnya nggak sempurna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.